Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena yang nonton kita ini kan biasanya beragam waktu nih, Bang. Baik, hari ini saya senang sekali kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana YAIN Pontianak dan juga Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Dan banyak sekali organisasi-organisasi yang diikuti oleh beliau ini. Kita sapa aja dulu. Assalamualaikum Bang Dr. Samsul Kurniawan MSI. Ya, bener ya? Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya pagi ini kayaknya sepi ya kampus? Iya, karena ini kan masa-masa penilaian ya. Jadi mungkin banyak mahasiswa yang sudah menyelesaikan tagihan ujiannya sehingga mereka pulang kampung itu biasalah. Tapi dosen kan nggak libur kita. Iya kah? Dosen ada aktivitas lain. Nggak libur ya karena memang bimbingan. Itu kayak bimbingan nggak kena libur, bahkan sampai di rumah pun dihubungi juga kan? Iya betul. Cuman profesional lah, kalau bisa penyelesaiannya di kampus aja. Iya kan? betul. Baik Bang, hari ini kita akan membahas tentang yang apa ya? Kalau menurut saya ini semua kampus akan merasakan. Dan semua kampus akan melihat podcast kita hari ini, yaitu tentang kampus ramah mahasiswa. Betul. Sepertinya seperti itu ya. Nah ini bicara tentang kampus ramah mahasiswa, saya pengen nanya dulu sama Abang, sebenarnya ramah itu seperti apa sih? Apakah ramah ini kayak misal kayak gini ya, kita tegur sapa, gitu. Kita saling peduli, itukah ramah? Salah satu indikatornya bisa seperti itu. Tapi ramah yang dimaksud di sini ini adalah kondisi di mana hak-hak mahasiswa, gitu ya. Kemudian keamanan, kenyamanan, gitu ya. Itu diakui dan diberikan. Artinya, ketika kita bicara tentang kampus ramah mahasiswa, mestinya mahasiswa itu merasa nyaman dan aman ketika dia mendapatkan pengalaman belajar dan hak-haknya di kampus tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kampus ramah mahasiswa saya kira adalah semua kebutuhan kampus ya seperti ini, ya kan? Karena pangsa pasarnya kan mahasiswa ya. Ya. Artinya mahasiswa ini belajar di kampus gitu ya, dan kemudian mereka akan mendapatkan hak-haknya tadi kan, hak-haknya tadi. Dan kalau misalnya hak-haknya itu tidak diberikan, ya bisa dikatakan bahwa kampus tersebut tidak ramah terhadap mahasiswa. Gitu ya? Konkretnya kan seperti itu. Jadi gini Bang, di kampus ini kan apa ya, tempatnya menimba ilmu lah. Betul. Yang masuk kampus adalah orang-orang yang sudah dewasa. Benar. Orang yang sudah punya KTP ini ceritanya. Lantas bagaimana sebenarnya kalau kita melihat batasan-batasannya itu loh. Batasan-batasan kan kadang saya melihat juga nih di berbagai fakultas itu kita harus minta maaf kalau kita punya salah. Ya. Dan memberi pelayanan yang terbaik. Betul. Maaf tanda kutip. Berarti kita pelayan dong. Ya. Berarti status kita pelayan bukan pendidik dong. Iya. Ini gimana sih sebenarnya? Kalau saya lebih nyaman menggunakan istilah mitra, gitu ya. Iya kah? Jadi kalau saya ya kalau pelayan kan ibarat ada bos, ada bawahan. Tapi kalau saya sering kalau misalnya di kampus misalnya saya mengajar, saya selalu menggunakan teman-teman. Gimana kabar teman-teman hari ini gitu, misalnya begitu. Saya jarang manggil misalnya Anda atau apa begitu ya, karena menurut saya mereka adalah mitra bagi saya juga untuk belajar kalau dalam kapasitas kita sebagai dosen. Begitu juga teman-teman yang lain sebenarnya. Sapaan misalnya Bang gitu kan. Itu menunjukkan ada apa ya, hubungan yang cair di antara kita kan. Nah, saya membayangkan bahwa kampus sama mahasiswa ya seperti itu. Jadi ketika kampus ini menjadi semacam rumah kedua bagi mahasiswa, yang dia merasa bahwa di rumah itu dia ketemu sama ayah-ayahnya, dia ketemu sama abangnya, sama kakaknya, sama teman-temannya mungkin barangkali begitu ya. Dan dosennya itu sangat peduli dengan dia dan tidak menganggap bahwa ia itu sesuatu hal yang
ya katakan terpisah dari dunia dunia pendidikan itu tadi. Ibarat kata misalnya mereka yang datang ke kampus ini tuh diperlakukan seperti orang yang tidak punya pengetahuan apa-apa, kan begitu. Oh gitu ya, Jadi beda. misalnya diisi air sampai penuh, nah, seharusnya tidak seperti itu. Kampus yang ramah itu harus berpikir bahwa siapapun yang ada di kampus ini adalah mereka yang sedang belajar. Kalau kita sebagai dosen, maka kita belajar untuk menyampaikan apa yang kita tahu kepada mahasiswa, dan kita belajar dari mahasiswa. Dan begitu pula mahasiswa belajar hal-hal yang baik dari dosennya. Tenaga kependidikan juga demikian, belajar bagaimana melayani mahasiswa seperti yang tadi. Tetapi dalam konteks ini pelayan yang dimaksud itu adalah mitra kita. Jadi betul ada struktural, ada pimpinan, ada bawahan gitu ya di kampus ini. Tetapi struktur itu tidak lantas mematikan peluang untuk kita saling menganggap bahwa kita itu adalah mitra kerja, mitra belajar. Oke, jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari di kampus ya, memang saling menghormati itu penting. Betul. Setidaknya saling memahami lah. Oh dia dosen, oh dia teknik, oh saya mahasiswa. Ya. Tidak lantas jadi seorang mahasiswa rendah enggak? Enggak. Karena bagaimanapun kampus tanpa mahasiswa enggak akan jadi kampus. Zaman saya mahasiswa dulu di aktivis ya. Jadi mahasiswa itu justru levelnya tinggi ya. Jadi ada kayak seloroh misalnya gitu. Kalau rakyat itu takut sama menteri takut sama presiden takut sama mahasiswa. Mahasiswa ya. Iya kan? Iya kan mahasiswa bawa rakyat juga jadi. Pak Rektor takut sama menteri takut sama presiden takut sama mahasiswa takut sama Pak Rektor. Berarti kalau dilihat dari siklus itu, Rektor paling tinggi. Jadi poinnya kan sebenarnya ya ramah ini adalah satu kondisi di mana kita bisa menghargai hak-hak kita dan tahu batasannya kan? Tahu batasannya ya. Oke Bang, jadi gini, saya pernah dengar mahasiswa ngomong kayak gini. Ya. Oh, gimana sih pelayanannya? Ya padahal saya sendiri yang salah kan emang telatnya. Ya. Gimana sih pelayanannya? Harusnya mahasiswa itu nomor 1. Ya. Nah pelayanan kalau saya melihat apakah ramah itu memanjakan mahasiswa? Enggak juga. Apa yang mereka pingin harus dipenuhi? Nah definisi manja dipenuhi itu saya kira perlu kita baca kembali ya. Jadi kalau misalnya dalam konteks kampus misalnya, betul mahasiswa punya hak, tapi mereka juga punya kewajiban. Artinya kalau misalnya mahasiswa ingin kuliahnya lancar, nilainya bagus, tentu kan kewajibannya harus diberikan, dipenuhi. Nah di kampus juga punya kode etik, itu tentu. Nah tetapi kode etik itu justru dibuat sedemikian rupa untuk menjamin hak-hak mahasiswa tadi, kan begitu ya. Nah, bicara tentang apa yang harus dilayani dari mahasiswa, ya, saya kira itu sudah ada batasan-batasannya, ada tugas pokok fungsi masing-masing misalnya begitu. Dan saya kira ketika itu berjalan sesuai tupoksi tadi, saya kira baik tenaga pendidikan itu akan berjalan sebagaimana fungsinya, dosen itu akan menjalankan tridharma perguruan tingginya dengan sebaik mungkin, gitu ya. Para pimpinan juga akan menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, dan mahasiswa tentu bisa mengikuti, gitu ya, mengikuti alur hak dan kewajiban dia sebagaimana yang selayaknya ia dapat. Jadi seperti itu. Bang, ini kan di kampus kita ini kan udah zaman Gen Z ini yang masuk. Gen Z benar. Ya kan? Beda waktu zaman kita dulu. Iya. Beda zaman abang, beda zaman saya gitu. Kalau zaman sekarang ini kan maaf secara psikologinya berbeda gitu. Betul. Nah kalau menurut abang sendiri selaku abang lah pengalaman ngajar gitu. Dari S1 sampai ke S2. Ini ada perubahan gak sih? Dari psikologisnya, dari lingkungan apa segala macam lah. Cara mengajarnya juga. Karena memang sekarang nyentuh dikit habis loh Bang guru-guru. Kita bicara kasus nih. Banyak guru-guru yang maaf ngomong gitu.
maksudnya untuk merapikan mahasiswanya ini maaf ya bukan mahasiswa ya, beda lah pelakuannya antara siswa dan mahasiswa. Apalagi dosen gitu. Kan banyak isu-isu yang berkembang di masyarakat kalau dosen hanya sedikit bergurau lalu dilaporin gitu. Terus ada guru sekolah yang bertindak untuk merapikan malah berakhir di hotel Prodeo gitu kan. Jadi gimana sih menanggapinya, Mas? Jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa habitus ramah ini harus kita betul-betul wujudkan misalnya gitu. Jadi kalau katakan misalnya kenapa misalnya ada banyak mahasiswa melaporkan dosennya, misalnya begitu. Kemudian ada banyak siswa melaporkan gurunya kalau dalam konteks sekolah. Ya kaitannya dengan Abang Dewan Pendidikan loh Bang. Iya betul. Ini barangkali Dewan Pendidikan bisa melihat ini kan. Jadi kita bicara tentang sistem ya. Artinya kalau pendidikan itu adalah bagian daripada sistem sosial yang terus terus berlangsung secara berkelanjutan kan mestinya begitu. Ada mekanisme-mekanisme, ada prasyarat fungsional, bagaimana sistem fungsional itu berjalan atau tidak, fungsional atau disfungsional. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bicara tentang konteks mahasiswa pada hari ini, ia merasa bahwa pendidikan itu tidak ramah pada dirinya. Maka tentu yang kita soroti itu bukan saja individu-individu mahasiswa atau dosennya. Kalau misalnya kalau di sebuah kampus ada terjadi pelecehan seksual, terjadi misalnya kekerasan terhadap mahasiswa, misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya atau misalnya sebaliknya mahasiswa memukul dosen, pasti ada yang perlu bisa kita evaluasi terhadap habitus yang bekerja di lingkup perguruan tinggi tersebut misalnya. Nah, habitus ini kalau dalam secara teoritis gitu ya. Pierre Bourdieu itu dalam bukunya mengatakan bahwa habitus kali modal plus ranah sama dengan praktek sosial. Jadi kalau misalnya praktek sosial itu mau wujud di kampus, maka kita harus perhatikan dulu habitusnya. Habitus itu bagaimana? Habitus itu adalah kebiasaan yang terdisposisikan atau terbudayakan dari lingkungan sekitar. Kalau misalnya di daerah Pontianak ini kan sebenarnya zaman-zaman dulu ya, budaya ramah menyapa, saling menjamu itu menjadi satu hal yang habit gitu ya. Maksudnya suatu hal yang biasa gitu. Jadi kalau ada tamu datang dari luar kita layani ramah, kita sapa dan sebagainya. Dan itu menjadi modal bagi masyarakat di Kalimantan Barat, apalagi di Pontianak kan begitu, ya kan? Kalau di slogan itu Awak datang, kami sambut, gitu kan? Nah, jadi siapapun yang datang kita sambut, gitu kan? Begitu. Nah, mestinya kalau kita berpikir seperti itu kita sudah punya habitusnya, ya. Lantas kok bisa hilang gitu? Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Apakah habitus itu lantas menjadi sebuah modal? Nggak hilang sih sebenarnya, tapi mulai menipis gitu ya. Apakah habitus yang positif tadi itu menjadi modal yang kita bangun dengan komitmen yang bersama, kan begitu, ya kan? Apakah yang kita anggap ramah itu sudah disiapkan ranahnya di kampus ini? Jadi apakah ramah itu hanya di wilayah tertentu saja? Ya, artinya dia harus menjadi satu sistem sosial yang tadi saya katakan habitus itu artinya kebiasaan ramah yang dari masyarakat kita kemudian merembes ke kampus ini misalnya begitu atau kampus-kampus yang lain gitu ya. Dan itu menjadi modal yang kita akui bersama, ada komitmen bersama, ada visi bersama, ada misi bersama. Yang kemudian modal itu memang betul-betul diwujudkan di ranahnya. Ranah itu adalah arena tempat kontestasi antara tidak ramah menjadi ramah. Kan begitu. Nah, maka ketika kita sadar tentang ini, maka prasyarat fungsional yang harus kita wujudkan supaya yang tadi Abang sampaikan itu wujud, setidaknya ada 4 hal. Nah ini menarik nih. Ada 4 hal. Saya catat loh. Ada 4 hal. Yang pertama adalah pada tataran adaptasi.
pada tataran adaptasi. adaptasi ya. Nah, pada tataran adaptasi ini tersedia tidak sih sumber daya manusia yang ramah? Nah, makanya kalau misal kita ingin membuat atau mewujudkan, menciptakan sebuah kampus yang ramah mahasiswa, mestinya sumber daya manusia ini dikawal dari sejak rekrutmen. Seleksi misalnya, seleksi dosen, seleksi tenaga kependidikan yang masuk ke kampus ini harus betul-betul menggaransi bahwa sumber daya manusia yang kita rekrut itu tadi Sesuai. itu ramah gitu. Ya, tahu tentang bagaimana hak-hak mahasiswa, tahu bagaimana kewajiban dia, kan seperti itu. Apakah dia itu tahu batasan-batasannya, bahwa misalnya melakukan kekerasan terhadap anak atau mahasiswa itu terancam undang-undangnya kan gitu kan. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 misalnya tentang kekerasan anak, misalnya seperti itu. Nah, jadi ini harus kita garansi seperti itu. Tapi tidak cukup untuk sekedar menyiapkan mekanisme rekrutmen yang menggaransi bahwa adanya sumber daya tadi. Ya. Butuh kebijakan. Kebijakan yang saya maksud dari tataran adaptasi ini dari mulai visi misi sampai tujuan kampus, Renstra, Renov itu sebenarnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga memang kampus ramah mahasiswa itu menjadi komitmen bersama begitu. Ingat loh, jualan kita ini sebenarnya adalah pendidikan yang menjadi kebutuhannya mahasiswa kan. Bayangkan kalau misalnya kekerasan apapun bentuknya itu menjadi dalih pendidikan, padahal kekerasan sendiri mau dihilangkan dalam konteks pendidikan. Bahasanya itu kan kekerasan berbalut pendidikan. Ya, biasanya kan dalihnya pendisiplinan. Sebenarnya disiplin itu bisa dilakukan tanpa kekerasan sebenarnya. Seperti halnya hal bully loh Bang. Ya, bully itu salah satu bentuk kekerasan verbal yang sesungguhnya Alasannya pendidikan gitu, alasan mengajarkan orang kesopanan, padahal bully loh. bullying. Memang samar-samar sih. Sama. Mau pinter juga nilainya. Jadi ini kan soal kemampuan kecerdasan emosional kita sebagai dosen atau kecerdasan emosional kita sebagai pelayan mahasiswa tadi ya. Ya. Kalau kita ingin menggunakan istilah pelayan, tapi saya tadi katakan pelayan itu mitra. Jadi dia juga harus dimanusiakan gitu. Artinya mahasiswa juga harus tahu hak dan kewajiban dia memanusiakan dosen-dosen mereka, memanusiakan tenaga kependidikan. Karena itu tadi bahwa yang namanya mitra itu hak dan kewajiban kita cuma beda-beda tipis dan tetapi saling berinteraksi atau saling memberi dan menerima. Intinya begitu. Ya. Nah, saya lanjutkan tadi. Ya, yang kedua ya. Yang kedua adalah goal attainment. Artinya pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan ya. Ini kayaknya perkuliahan saya ini. Nah, jadi dari sisi adaptasi tadi kan kita sudah menyiapkan nih sumber daya manusia yang relevan untuk kebutuhan kampus ramah mahasiswa. Ada perangkat-perangkat kebijakan yang harusnya itu bisa kita capai, ya kan? Artinya tujuan-tujuan ini kan harus dicapai. Berarti dia kan harus berfungsi dong. Jelas. Ya kan? Kok nggak berfungsi nggak bisa. Itu makanya yang pertama harus dilakukan adalah sosialisasi dulu. Kalau setiap kampus ingin menjadi kampus sama mahasiswa, sosialisasi itu harus penting harus berani juga ya sosialisasi. Ya, kemudian ada banyak poster-poster yang sama mahasiswa, ada banyak spot-spot yang sama mahasiswa. Misalnya begini. Sekarang banyak kampus yang sudah menjadi kampus hijau ya, green campus gitu ya. Artinya kalau green campus berarti ada kawasan-kawasan yang tidak diperkenankan untuk merokok kan begitu. Betul ya? Nah, tapi saya nggak tahu ya kalau kampus-kampus di Kalimantan Barat kayak gimana. Aman sih sebenarnya. Aman sih. Artinya kalau misalnya ada dosen merokok depan mahasiswa sementara mahasiswanya itu kan tidak perokok ya, menjadi perokok pasif, itu menjadi tidak ramah kan dalam tanda kutip. Maka itu yang tadi saya katakan, sumber daya manusia harus tahu dulu, harus tahu betul bahwa dirinya ramah, dia punya karakter ramah. Nah, jadi kalau misalnya itu ingin dicapai, maka sumber daya manusianya itu harus bisa ikut serta di dalam upaya membangun kampus ramah tadi. Karena kita pelaku juga di sini. Karena kita pelaku, kan begitu. Nah, tapi lagi-lagi ini soal karakter ya Bang ya.
Ya, nanti panjang nih cerita nih. Kita bereskan dulu sampai 4 nih. Baru saya ada pertanyaan begitu Bang Samsul nih jelasin bahwa ada 4 tadi. Ya. Ini banyak nih. Ya betul. Panjang gitu nih. jadi kalau bicara tentang pencapaian tujuan tadi goal attainment-nya maka visi misi itu harus betul-betul dievaluasi apakah sudah terwujud atau tidak kan gitu. Makanya pencapaian tujuan itu menjadi salah satu hal yang penting atau prasyarat fungsional untuk terwujudnya kampus ramah mahasiswa. Kemudian yang ketiga, integrasi. Integrasi dari mulai cleaning service, dari mulai tenaga kependidikan. Dari masuk gerbang, dari mulai Pak Satpam, dia udah harus gimana Pak Bu, gimana adik-adik, dia harus sama, tegur sapa. Dan ya jangan bullying, jangan catcalling misalnya gitu ya. Jadi itu harus kita jadiin habitus, harus jadiin modalnya. Kita anggap bahwa sesuatu itu bernilai kalau itu diwujudkan. Misalnya saya ambil contoh, ketika saya di Jogja, itu jangankan di kampus, lewat kampung saja, itu harusnya apa? Ada tradisinya apa? Misi Bu, monggo gitu kan. Tapi bukan hanya di Jogja loh Bang. Di Pontianak sendiri juga tradisi itu kayaknya wajib lah. Ya harus. Hampir dikatakan wajib. Bahkan ini maaf ngomong nih. Kalau dia lewat pakai motor kenceng aja dikit, itu dibilang ini nggak punya aturan nih. Nggak punya aturan. Duh, capnya langsung nggak punya aturan Bang. Ya betul. Bukan berarti ya mungkin dia lagi sibuk ya. Enggak, langsung cap nggak punya aturan lah, nggak sopan lah gitu. Maunya masyarakat ya lewat permisi dan memang masih sampai sekarang alhamdulillah di Kota Pontianak masih tegur sapa. Bahkan yang heboh lagi sampai teriak, assalamualaikum. Nah makanya dari mulai satpam, cleaning service, tenaga pendidikan, dosen, pimpinan ya, bahkan masyarakat di sekitar itu harus turut terintegrasi satu sama berat kan begitu. Iya. Termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memberikan support system untuk mewujudkan kampus ramah mahasiswa. Artinya menjadi kebijakan bersama dong. Kalau tidak, disfungsional. Tapi kan masalahnya begini Bang. Ini sebelum ke nomor 4 nih. Masalahnya gini, kita dibawa Kemenak nih. Bukan tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab, mohon maaf Pemprov gitu. Bukan tanggung jawab pemerintah provinsi ataupun kota gitu. Tapi ini kan punya Kemenak gitu. Ya dari segi anggaran iya. Tetapi dari segi untuk mewujudkan ekosistem yang ramah pada semua orang, itu adalah tanggung jawab bersama. Makanya integrasi ini itu tidak bisa bicara satu sistem. Makanya kalau ini kan sebenarnya teorinya sistem sosialnya Talcott Parsons ya. Jadi dia sosiologi makro. Jadi dia bicara tentang bagaimana membangun sistem sosial itu bukan dari yang kecil. Kalau tadi habitus kali modal plus ranah sama dengan praktik sosial itu mikro. Tetapi untuk membangun sistem kita enggak bisa bicara individu-individu saja. Bisa. Jadi ini harus menjadi kebijakan bersama. Jadi kalau misalnya kampus sama mahasiswa, harusnya masyarakat di sekitar kampus juga ramah terhadap mahasiswa gitu ya. Ramah terhadap sekitar. Bayangkan kalau misalnya antara masyarakat dengan kampus itu tidak akur ya. Itu kan ya bisa terjadi konflik terus ya kan. Bayangkan lah misalnya. Lempar gitu ya. Lempar, molotov misalnya gitu. Jadi yang terakhir itu yang tak kalah pentingnya adalah pemeliharaan pola. Atau dalam bahasanya Talcott Parsons itu latensi. Ini gak terlihat tetapi lewat budaya. Budaya kampus. Baju yang sopan misalnya begitu ya. Jadi kita menghargai antara satu dengan yang lain. Ya misalnya saya sangat salut ketika beberapa kesempatan wisuda atau yudisium gitu ya. Kampus kita sering pakai baju adat daerah kan, atau misal peringatan-peringatan tertentu ya di Pontianak sering menggunakan baju adat yang Madura pakai baju adat Madura, yang Melayu pakai baju adat Melayu, yang Jawa pakai adat Jawa. Itu kan menjadi satu modal positif sebenarnya untuk kita mengakui bahwa ternyata kita ini bisa sama-sama loh gitu kan. Jadi sebuah pelajaran yang sangat berharga di kampus untuk ramah terhadap siapapun. Dan ini menjadi miniaturnya Indonesia Bang. Jadi ini kalau
dari kampus untuk dunia. Asik. Wah, gitu. Lah iya kan? Iya, betul. Kan banyak pemikir-pemikir yang founding father itu kan memang dari kampus geraknya. Dan kemudian kita kembali ke Gen Z tadi. Gen Z tadi. Nah, Gen Z ini itu punya kendala yang sedikit dalam tanda kutip rentan begitu. Kenapa rentan? Karena dia belajar itu dengan banyak sumber belajar. Kalau dalam bahasanya Sab Emir Piliang itu seperti kertas yang dilipat. Karena dia dihadapkan pada dunia yang sedang dilipat memang. Hari ini dia bisa belajar dari sumber manapun, dari manapun. Gitu, dari siapapun. Artinya bisa jadi dia belajar dari sumber-sumber yang tidak otoritatif. Misalnya katakan dia ingin mendapatkan pengetahuan tentang karakter yang positif, ya, yang mana dengan yang tidak positif. Ini belum termasuk penetrasi budaya-budaya asing dan lain sebagainya, misalnya tentang cara berpakaian, lah misalnya seperti itu. Gampangnya gitu ya, yang mudah dilihat lah. Mungkin dia akan mengasumsikan bahwa kalau di Jepang, di Korea, atau di Amerika misalnya, pakaian seperti ini sopan. Tapi belum tentu untuk kampus kita. Kenapa pusernya sopan? Sampai kampusnya kaget semua loh. Iya, nanti kurang kain nggak? Nanti pada waktu kuliah menganggap bahwa itu hal yang lazim. Padahal di setiap kampus kan punya aturan. Kan seperti itu. Nah ini bicara lazim ini kan, maaf nih Bang ya. Dulu waktu saya kuliah itu nggak boleh pakai jeans. Ya. Nah sekarang hal yang lazim pakai jeans. Ya. Saya kira selama itu sopan ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Ternyata berubah juga selama nilainya. tidak ada aturan yang tertulis. Nah ini kan seperti itu. Nah karena itu goal attainment-nya itu memang harus betul-betul fungsional. Yang tadi saya sampaikan. Iya. Produk kebijakannya itu disiapkan, produk aturannya disiapkan. Jangan lupa disosialisasikan untuk pencapaian tujuannya. Dan pencapaian tujuan itu hanya akan berfungsi kalau terjadi integrasi baik antara unit-unit tadi, kompak semua, termasuk mahasiswa juga tahu bahwa ini loh kewajiban mereka. Betul. Maka ketika dia sudah terintegrasi satu sama yang lain, maka itu lazimnya itu akan menjadi praktek sosial kalau dalam bahasanya Burdu tadi akan menjadi latensi atau pola-pola yang terpelihara dalam bahasanya Talcott Parsons. Jadi seperti itu. Oke Bang, ini kayaknya 2 jam ini nggak cukup nih waktunya karena banyak sekali yang saya ingin tanyakan.